Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Angkatan 5 Kelompok 4 Latsar CPNS Kabupaten Bekasi tahun 2022. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4. Saya Yusuf Pamuji Nugroho Eskepner sebagai ketua kelompok, Devi Tisnasari SGZ sebagai anggota kelompok, Lili Anatusolia SP sebagai anggota kelompok, dan Alia Tricahya STRK sebagai anggota kelompok. Pada kesempatan ini, kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai panutan berakhlak. Dari hasil diskusi kami memilih Ibu Susi Pujiastuti karena sudah sesuai dengan nilai berakhlak. Nilai berorientasi pelayanan yang dilakukan oleh Ibu Susi Pujiastuti yaitu memberikan apresiasi kepada para nelayan di seluruh Indonesia atas hasil kerja keras dan upaya untuk meningkatkan stabilitas ekonomi di sektor kelautan dan perikanan dengan memberikan program bantuan premi asuransi nelayan atau BPAN. BPAN ini juga dimaksudkan untuk menjamin kegiatan nelayan yang lebih baik dalam usaha penangkapan ikan sehingga hak-hak dan kewajiban nelayan menjadi jelas serta akan terlindungi dalam kegiatan usaha penangkapannya. Hal ini sesuai dengan kode etik berorientasi pelayanan yaitu dapat diandalkan serta cekatan dan dapat memberikan solusi atas masalah-masalah yang ada di masyarakat. Bu Susi merupakan pribadi yang jujur dan memiliki integritas, yaitu dengan tidak korupsi. Bu Susi mengaku pernah mendapat tawaran uang triliunan rupiah untuk mengubah kebijakan illegal fishing, tetapi dia menolak dengan mantap. Hal tersebut sesuai dengan kode etik, yaitu dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi, serta menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, serta tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Ibu Susi mendapat banyak gelar yang diberikan kepadanya, antara lain Doktor Honoris Causa dari Universitas Diponegoro dan Doktor Honoris Causa bidang keilmuan manajemen dan konservasi sumber daya kelautan dari Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya. Walaupun Bu Susi hanya lulusan SMP, namun beliau terus belajar dan mengembangkan kapabilitasnya. Hal ini sesuai dengan kata kunci dari nilai kompeten, yaitu learning ability serta ahli di bidangnya. Cornelius Harmonis. Sebagai mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Bu Susi juga menerapkan nilai harmonis. Hal ini tercermin dari rasa empati dan kepedulian yang tinggi dari beliau dengan turun langsung membantu korban tsunami Aceh pada tahun 2004 dengan mengirimkan bantuan berupa logistik ke Aceh menggunakan pesawat pribadinya. Kala itu, Susi menjadi orang pertama yang berhasil mendarat di Aceh yang terisolasi untuk menyalurkan bantuan. Cornelius Loyal, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti memang identik dengan jargon andalan yaitu tenggelamkan. Kebijakan penenggelaman kapal-kapal ilegal inilah yang menjadi bukti loyalitas bahwa beliau berdedikasi untuk melindungi wilayah zona eksklusif ekonomi dan kelautan Indonesia. Sosok Susi Pujiastuti merupakan sosok yang dapat menjadi contoh penerapan nilai adaptif. Ketika menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, banyak inovasi program yang ia buat untuk memajukan kelautan Indonesia. Salah satunya adalah Susi Pujiastuti membuat inovasi program dengan memanfaatkan teknologi digital untuk mengawasi kelautan maupun perikanan Indonesia, sehingga mampu mendeteksi modus penangkapan sumber daya kelautan yang ilegal. Selain itu, Ibu Susi juga dapat menjadi sosok panutan untuk sikap kolaboratif. Selama menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, banyak kolaborasi yang ia lakukan dengan beberapa stakeholder untuk memberantas illegal fishing, serta melakukan kolaborasi antar lembaga untuk menjaga kelautan Indonesia. Dalam melancarkan gagasan inovasinya terkait illegal fishing, Ibu Susi juga melakukan kolaborasi dengan Global Fishing Watch atau GFY untuk mengembangkan teknologi digital yang ada sehingga pengawasan kelautan dapat terpantau secara optimal. Selain itu,
Ibu Susi juga melakukan kerjasama dengan Departemen Perhubungan, Lingkungan Hidup, dan KKP untuk melakukan sosialisasi untuk mengubah budaya agar tidak membuang sampah ke laut. Hal-hal seperti inilah yang dapat kita pelajari dari sosok Ibu Susi Pujiastuti. Semoga kita dapat melaksanakan tugas dan melayani